Selamat pagi, siang, sore, dan malam YouTuber. Mungkin banyak anomali dan fenomena yang pernah terjadi di dekatmu, tapi kamu tidak menyadarinya. Jadi, mulai hari ini, siapkan kameramu. Siapa tahu, suatu saat nanti kamu yang dapat mengabadikannya. Selamat menyaksikan. Manusia adalah salah satu makhluk hidup yang ada di dunia ini. Kita semua tahu bahwa manusia bukan satu-satunya yang ada di dunia atau alam semesta ini. Ada makhluk hidup lain seperti hewan, tumbuhan, bahkan makhluk hidup yang masih belum diketahui kebenarannya, yaitu alien. Sebuah kisah yang telah menjadi teori konspirasi, sebuah proyek pemerintah yang berkaitan dengan alien. Katanya, program ini merupakan sebuah program rahasia, pertukaran informasi antara manusia dengan makhluk luar bumi. Namun benarkah hal itu nyata? Atau itu semua hanya tipuan? Sebelum kamu berteori, kita coba cek dulu videonya. Pada tahun 2005, sebuah dokumen aneh tiba-tiba muncul dan meresahkan internet. Dokumen itu diduga dikirimkan oleh seseorang bernama Victor Martinez, yang mana dokumen tersebut berisikan sebuah hal yang belum diketahui pasti kebenarannya, yaitu proyek Serpo. Di dalam dokumen itu, Victor Martinez menegaskan bahwa proyek Serpo adalah sebuah program pertukaran informasi rahasia antara pemerintahan Amerika dengan entitas asing, atau yang lebih dikenal dengan sebutan alien dari planet Serpo. Menurut kabar, Victor Martinez adalah mantan pegawai pemerintah yang mengkoordinasikan aktivitas komunikasi email. Dia mengatakan bahwa seseorang yang tidak ingin diketahui identitasnya membeberkan informasi rahasia milik Badan Intelijen Pertahanan Amerika atau disingkat DIA. Dokumen itu menceritakan sebuah pertemuan yang tidak biasa. Dia juga menyebutkan manusia telah mengenal dan berkomunikasi dengan alien dari planet Serpo tersebut selama 30 tahun terakhir. Dan hubungan kerjasama antara manusia dan alien ini berawal dari kasus alien yang berhasil selamat dari kecelakaan di dekat Roswell pada tahun 1947. Dikutip dari halaman Nostradamus Fandom, ada dugaan kuat alien yang terluka parah saat insiden Roswell tersebut dirawat secara intensif oleh pasukan militer Amerika hingga kesehatannya sembuh total dan kemudian dipulangkan ke planet asalnya. Atas dasar itulah kemudian lahir hubungan kerjasama antara pemerintah Amerika dengan planet asal alien Roswell yang disebut-sebut sebagai sebuah planet di sistem bintang Zeta Reticuli. Sistem bintang Zeta Reticuli memiliki banyak sejarah di dunia ufologi dan para penggemar UFO sering disebut-sebut dalam beberapa kasus penculikan manusia yang dilakukan oleh alien, seperti pada kasus Betty dan Bernie Hill. Juga diklaim sebagai wilayah tempat berdiamnya suatu ras alien yang disebut sebagai Grey Alien atau alien abu-abu. Dalam dokumen itu, Victor Martinez juga menyebutkan bahwa 12 personel militer Amerika kemudian mengunjungi planet itu antara tahun 1965 dan 1978. Namun katanya kunjungan mereka tidak berhasil karena adanya beberapa masalah dalam perjalanan menuju ke sana. Menurut Victor Martinez, narasumber yang tidak ingin diketahui identitasnya itu menuturkan kepadanya mengenai adanya kontak serta kunjungan makhluk luar angkasa dengan unsur-unsur pemerintahan Amerika selama beberapa dekade. Dan pertemuan itu dilakukan secara rahasia di Pulau Akau.
Pulau Akau adalah bagian dari Pulau Atol Johnston yang terletak 700 mil barat daya Honolulu, Hawaii. Sumber-sumber lainnya juga mengatakan bahwa pesawat-pesawat makhluk luar angkasa yang mendarat berasal dari sebuah planet di sistem bintang Zeta Reticuli yang disebut oleh personel Amerika sebagai Ibens. Dan konon makhluk-makhluk Ibens tersebut telah bertemu dengan 18 wakil dari Amerika, PBB, Rusia, Cina, Vatikan, dan tamu-tamu tertentu lainnya. Perwakilan Amerika termasuk 5 personil militer, 2 orang perwira intelijen, seorang ahli bahasa, dan seorang perwakilan pemerintahan. Karena tidak adanya bukti yang memperkuat klaim Victor, akhirnya dokumen serta kisah alien Serpo ini hanya melahirkan berbagai teori konspirasi ataupun dianggap sebuah mitos belaka. Dokumen serta cerita alien Serpo dari Zeta Reticuli tadi telah menghebohkan dunia di masa itu. Beberapa penggemar teori konspirasi dan UFO meyakini isi dokumen itu, meskipun beberapa yang lain menganggap jika dokumen itu hanya cerita fiktif yang hanya berfungsi untuk membangkitkan teori konspirasi. Namun bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu dokumen itu asli atau itu semua hanya tipuan? Pasti kamu pernah mendengar atau bahkan melihat cerita tentang piramid di seluruh penjuru dunia, terutama Mesir. Namun, dari piramida-piramida yang kita kenal sudah dapat dipastikan biasanya ada di daratan. Tapi berbeda dengan monumen yang berbentuk piramida satu ini. Sebuah monumen aneh yang terbentuk dari semacam monolit telah ditemukan di Jepang sekitar tahun 1986. Namun, tidak memiliki jawaban hingga hari ini. Kita coba cek videonya. Pada tahun 1986, seorang instruktur selam asal Jepang yang bernama Kihachiro Aratake sedang menyelami laut di pesisir pulau Yonaguni, Jepang. Tujuannya untuk mengamati hiu kepala martil. Saat menyelam inilah, dia menemukan hal yang aneh. Sekitar 6 meter di bawah permukaan laut, dia menemukan serangkaian monolit atau batuan besar yang terlihat mirip dengan undakan di sisi gunung. Rangkaian monolit itu berbentuk persegi panjang raksasa dan memiliki sudut 90 derajat yang sempurna, persis seperti bentuk piramid, namun bangunan piramid ini berada di kedalaman laut. Di bagian dinding yang lurus juga terlihat bentuk mirip tangga dan kolom. Beberapa waktu setelah penemuan itu, para ahli menyebut rangkaian monolit itu dengan nama Monumen Yonaguni dan memberi julukan monumen tersebut dengan nama Japan's Atlantis. Setelah berita penemuan ini tersebar secara luas, segera perdebatan muncul tentang apakah situs yang berbentuk piramid itu terbentuk secara alami atau struktur buatan manusia. Sejumlah ahli telah mendatangi situs tersebut dan mencoba menemukan petunjuk. Namun hingga hari ini, misteri tentang keberadaan situs itu belum diketahui. Awalnya sejumlah orang berpendapat jika monumen Yonaguni sengaja dibangun di area di atas laut sekitar 10.000 tahun yang lalu. Namun wilayah tersebut tenggelam di telan lautan. Sedangkan sebagian yang lainnya menduga jika situs tersebut terbentuk akibat gempa dahsyat yang terjadi sekitar 2.000 sampai 3.000 tahun yang lalu. Namun tampaknya para ahli tidak sepakat dengan teori itu, karena seharusnya gempa akan mengakibatkan kerusakan. Tapi berbeda dengan monumen ini, dia ditemukan dengan bentuk yang sempurna tanpa ada kerusakan. Penemuan monumen itu telah menarik perhatian seorang geologi kelautan ternama dari University of Ryukyu yang bernama Masaki Kimura. Kimura sudah mendatangi lokasi Yonaguni lebih dari 100 kali dalam kurun waktu 20 tahun dengan tujuan untuk memetakan situs tersebut. Dalam misinya, Kimura dan timnya menemukan formasi bebatuan dengan lengkungan besar, sejumlah bangunan yang diduga kuil, pahatan, paving jalan, dan struktur mirip piramida yang panjangnya mencapai 76 meter. Kimura juga meyakini jika itu adalah sisa-sisa sebuah kota yang tenggelam akibat fenomena bencana alam.
Kimura mengatakan struktur terbesarnya terlihat rumit, monolitik berupa piramida atau punden berunda yang menjulang 25 meter dari dasar laut. Namun muncul teori lain. Morien Institute, yaitu sebuah kelompok riset yang melakukan ekspedisi di Yonaguni pada tahun 1997 dari Boston University. Patrick Denun, yaitu seorang profesor Oceanic Geoscience di University of South Pacific, dan arkeolog Richard Jefferson. Mereka memiliki pendapat yang lain, menyimpulkan jika struktur Yonaguni terbentuk secara alami. Sedangkan beberapa ahli yang lain berpendapat bahwa alat dari batu yang ditemukan di Yonaguni mungkin berasal dari masa 2500 sebelum Masehi. Yang jadi pertanyaan, jika saja bangunan ini berasal dari tahun 2500 sebelum Masehi, siapa yang membuatnya? Karena tidak mungkin orang-orang purba memiliki energi ekstra untuk membangun sebuah monumen batu raksasa. Dan jika monolit itu terbentuk secara alami, mungkinkah alam membentuk sebuah bangunan yang begitu tersusun dengan sendirinya? Hal ini juga yang menyebabkan para ahli teori konspirasi mengaitkan rangkaian monolit ini dengan bangunan piramida yang ada di Mesir. Mereka menyatakan bisa saja bangunan kuno itu terbentuk dengan adanya campur tangan alien. Sekarang bagaimana menurutmu? Mungkinkah rangkaian monolit tadi terbentuk oleh alam secara alami? Dengan kata lain, alam membentuk rangkaian monolit sedemikian rapi dengan sendirinya. Dan jika rangkaian monolit itu dibuat oleh tangan manusia, sedangkan menurut para ahli, rangkaian itu berasal dari tahun 2500 sebelum Masehi. Jadi mungkinkah manusia di masa lalu memiliki teknologi untuk dapat membentuk piramida raksasa itu? Atau mungkin sesuatu yang lain yang tidak kita ketahui sebenarnya sedang terjadi? Kamu punya teorinya? Teori-teori aneh sekaligus fenomenal mengenai Adolf Hitler tak pernah henti-hentinya memenuhi komunitas konspirasi. Berbagai dugaan dimulai dari fenomena mistis, kerjasama dengan alien yang mengatakan bahwa pemimpin Nazi menguasai semua itu. Seperti video berikut ini, sebuah dokumen yang telah dirilis untuk umum bahwa Nazi pernah mengembangkan teknologi UFO. Namun benarkah demikian? Maka itu kita lihat dulu videonya. Sebuah dokumen rahasia Amerika yang sudah dirilis untuk publik disebut-sebut menyatakan soal klaim dari pejabat intelijen tentang teknologi canggih piring terbang atau UFO yang dimiliki pemimpin Nazi Jerman Adolf Hitler pada Perang Dunia II. Katanya, dokumen ini adalah milik lembaga intelijen Amerika CIA dan diberi tanda unevaluated atau tidak dievaluasi. Dokumen ini juga disebut sebagai bagian dari dokumen penyelidikan CIA soal keberadaan UFO pada era 1950-an. Catatan di dalam dokumen itu menyatakan bahwa Nazi memiliki piring terbang yang mampu terbang hingga ketinggian 12.400 meter dalam 3 menit dan kecepatan 2.500 mil per jam atau 4.000 km per jam. Informasi itu disebut sebagai hasil wawancara seorang petugas CIA dengan seorang insinyur Jerman bernama George Klein pada tanggal 11 Maret hingga 20 Mei 1952, tepatnya 7 tahun pasca berakhirnya Perang Dunia II. Deklasifikasi file ini telah banyak muncul dalam pemberitaan media di Yunani, Iran, dan Kongo. Namun belum ada konfirmasi dari juru bicara CIA soal adanya dokumen itu. Propaganda Nazi sering disebut-sebut sebagai Wunderwaffen atau senjata ajaib, seperti tank seberat 1.500 ton, penerbangan militer pertama yang menggunakan roket dengan nama Messerschmitt Me 163 Comet, dan jet dengan nama Messerschmitt Me 262, dan pesawat terbang yang memiliki performa jauh melebihi performa pesawat-pesawat berpenggerak penyangga yang diterbangkan sekutu.
dan diperkirakan juga memiliki banyak prototipe canggih pada akhir perang, seperti Hortenho 229 yang bertenaga batu bara. Pesawat yang tampak aneh ini tentu sesuatu yang sangat canggih untuk masa itu. Menurut salah satu versi teori konspirasi, Nazi pernah bertemu dengan peradaban alien dan memperoleh beberapa teknologi ekstraterestrial, sehingga menghasilkan pengembangan mesin anti-gravitasi yang disebut Die Glocke, atau yang berarti lonceng. Mesin ini diklaim sebagai perangkat teknologi ilmiah rahasia, senjata rahasia, atau Wunderwaffe yang dikembangkan pada tahun 1940-an di Nazi Jerman dan disebut sebagai senjata ajaib. Dokumen itu juga menyebutkan bahwa sesaat sebelum Jerman menyerah pada tahun 1945, Nazi entah bagaimana berhasil menyelundupkan perangkat ini ke Antartika, di mana mereka mendirikan pangkalan baru. Mereka secara teratur berpatroli di seluruh dunia, sehingga terjadi banyak penampakan UFO. Banyak para ahli yang meyakini jika dokumen itu asli, namun beberapa yang lain beranggapan jika dokumen itu hanya cerita fiksi yang berfungsi untuk membesar-besarkan nama Nazi. Bagaimana menurutmu? Mungkinkah Nazi benar-benar pernah bertemu alien sehingga mereka memiliki kemampuan untuk membuat teknologi senjata ajaib, bahkan UFO? Dan benarkah klaim dari dokumen tadi yang mengatakan bahwa Nazi telah menyelundupkan atau menyembunyikan teknologi itu dan beberapa prototipe di kawasan Antartika? Atau semua itu hanya sebuah teori konspirasi? Jika saja senjata ajaib itu memang ada, tentu hal itulah yang akan menyebabkan ketakutan dunia. Sebuah kepala tengkorak yang aneh telah menyebabkan kontroversi di kalangan arkeolog, karena tengkorak yang ditemukan itu terbentuk dari semacam kristal, bukan seperti tengkorak manusia umumnya. Banyak yang mengira jika tengkorak itu dipastikan milik alien. Namun beberapa ahli mengatakan jika tengkorak itu bisa jadi hasil dari kesenian atau budaya suku Parakas. Sebelum kamu berteori, kita coba lihat dulu videonya. Bagi sebagian orang, tengkorak yang terbuat dari kristal bukanlah hal yang aneh atau sangat misterius, karena ribuan replika diproduksi setiap tahunnya, baik itu di Brazil, Cina, dan Jerman. Namun ada beberapa benda mengerikan yang telah memicu minat dan kontroversi di kalangan arkeolog, ilmuwan, spiritualis, hingga pejabat museum selama lebih dari 1 abad. Salah satunya sebuah kepala tengkorak manusia, namun terbuat dari semacam kristal ini. Banyak yang percaya tengkorak ini diukir pada masa ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu oleh peradaban Mesoamerika kuno. Namun beberapa yang lain berpendapat jika tengkorak itu mungkin peninggalan dari pulau legendaris Atlantis, atau mungkin sebuah bukti bahwa makhluk luar angkasa pernah mengunjungi suku Aztec beberapa saat sebelum penaklukan Spanyol. Menurut cerita, tengkorak kristal itu memiliki daya tarik supranatural. Menurut Joshua Shapiro, yaitu salah satu penulis Mysteries of the Crystal Skull Reveal, mengutip klaim penyembuhan dan perluasan kemampuan psikis dari orang-orang yang pernah melihat tengkorak tersebut. Joshua meyakini jika tengkorak kristal itu adalah sebuah bentuk komputer yang mampu merekam energi dan getaran yang terjadi di sekitarnya. Tengkorak itu akan memutar ulang semua peristiwa atau gambar orang-orang yang pernah melakukan kontak dengannya, yaitu berisi sejarah dunia kita. Beberapa arkeolog dan ilmuwan bersikap skeptis dengan mengatakan jika tengkorak itu merupakan karya seni Mesoamerika kuno, khususnya di kalangan suku Aztec, sehingga tidak seharusnya memiliki kekuatan khusus atau semacamnya. Selain itu, juga dilakukan analisis mikroskop elektron terbaru terhadap tengkorak itu yang dilakukan oleh British Museum dan Smithsonian Institution, yang mengungkapkan bahwa tengkorak itu hanya dapat dibuat dengan peralatan ukiran modern.
Sedangkan isu lain yang ikut meramaikan teori tengkorak kristal ini dengan menyatakan jika tengkorak ini dipastikan bukan tengkorak milik manusia, melainkan tengkorak alien. Ada ketertarikan dari berbagai pihak dalam isu ini, dan faktanya tetap tidak ada yang tahu pasti siapa sebenarnya yang membuat tengkorak ini dan kapan. Karena saat ini tidak ada cara untuk menentukan secara akurat usia benda organik tersebut, misterinya kemungkinan besar akan terus berlanjut. Jadi tengkorak siapa itu sebenarnya? Hanya kerajinan tangan manusia, tengkorak asli makhluk hidup? Atau tengkorak itu benar-benar bukan berasal dari dunia ini? Misterinya belum terpecahkan hingga saat ini. Banyak para ahli hanya mengira-ngira tentang asal-muasalnya. Bagaimana denganmu? Kamu punya teorinya? Masih sekitar tengkorak. Dan kali ini, tengkorak yang ditemukan pun telah menyebabkan teori konspirasi. Mulai dari teori kepala tengkorak, manusia purba, tengkorak dewa, atau bahkan tengkorak alien. Nah, sebelum kamu berteori, kita coba lihat dulu videonya. Tengkorak ini disebut dengan nama tengkorak Conehead atau tengkorak Paracas. Ditemukan pada tahun 1928 oleh seorang arkeolog Peru yang bernama Julio Telo di sebuah situs di Provinsi Pisco dekat pantai selatan Peru. Ditemukan lebih dari 300 tengkorak memanjang di kuburan di semenanjung Paracas. Budaya Paracas diyakini berasal dari sekitar tahun 800 hingga 100 sebelum Masehi. Menurut hasil penelitian para ahli sejarah, tengkorak Conehead atau tengkorak Paracas adalah tengkorak manusia cacat yang terkait dengan budaya Paracas atau Peru kuno. Bentuk tengkorak itu memanjang secara tidak wajar, berbentuk yang relatif runcing. Kebanyakan ahli percaya bahwa tengkorak ini adalah hasil dari deformasi tengkorak buatan, sebuah prosedur yang dikenal oleh para antropolog, di mana bentuk tengkorak diubah dengan mengikat kepala dengan erat. Meskipun begitu, beberapa orang masih percaya bahwa tengkorak itu adalah milik alien abu-abu. Tengkorak lain dengan bentuk yang serupa juga telah ditemukan di banyak belahan dunia yang menunjukkan bahwa alien ada di antara kita semua, atau bahwa tengkorak itu diciptakan oleh praktik budaya manusia yang tersebar luas di masa lalu. Ada dugaan bahwa praktik memanjangkan kepala dilakukan untuk menunjukkan status sosial yang tinggi dan karena dianggap estetis. Pada tahun 2014, seorang asisten direktur Museum Sejarah Paracas dan penulis produktif pada subjek pseudon saintifik yang bernama Brian Forster melakukan uji coba pada tengkorak-tengkorak itu. Brian mengklaim uji coba itu menunjukkan bahwa DNA tengkorak tersebut mengandung mutasi yang tidak cocok dengan sampel DNA manusia. Forster juga menolak klaim jika tengkorak itu terbentuk melalui pengikatan tengkorak. Dia menyatakan bahwa volume tengkorak itu terlalu besar jika dihasilkan melalui deformasi. Meskipun demikian, berbagai ahli sejarah semu mengklaim bahwa tengkorak tersebut berasal dari alien dan merupakan bagian dari garis panjang makhluk luar angkasa berkepala kerucut yang telah memandu sejarah manusia dan memerintah peradaban terkemuka dengan semua kekuatan otak ekstra yang terdapat di kepala ekstra runcing mereka. Yang jadi pertanyaan, bagaimana orang-orang dulu memiliki ide bahwa tengkorak yang memanjang merupakan sesuatu yang bagus? Dan mungkinkah mereka telah melakukan kontak dengan makhluk luar bumi, yaitu makhluk selain manusia? Atau itu hanya sekedar tradisi orang-orang kuno? Teori-teori para ahli telah terbagi menjadi beberapa macam teori, sehingga pihak yang lain menciptakan teori konspirasi tentang fenomena ini. Misteri lainnya yang tidak kalah menarik adalah misteri sebuah gundukan batu yang membentuk ukiran manusia raksasa bertanduk yang banyak ditemukan di wilayah Amerika Utara.
Bagaimana teori para ahli? Apakah mereka sudah menemukan jawaban tentang misteri itu? Dan mengapa begitu banyak ditemukan di wilayah Amerika Utara? Kita lihat dulu videonya. Orang zaman dahulu meninggalkan banyak bangunan dan ukiran yang membuat kita penasaran, namun tidak selalu jelas siapa yang membuat, apa, kapan, dan mengapa. Contoh salah satunya adalah anomali gundukan yang membentuk manusia raksasa di Amerika Utara yang disebut dengan nama Man Mound. Ada begitu banyak gundukan kuno yang menyimpan petunjuk penting tentang masa lalu. Namun ketika mencoba mengungkap beberapa rahasianya, kita seringkali hanya memiliki spekulasi dan sedikit fakta. Saat menyelidiki gundukan kuno di Amerika Utara, para arkeolog seringkali diberitahu oleh suku asli Amerika bahwa bangunan tersebut suci bagi mereka, namun tidak dibangun oleh masyarakat mereka. Penduduk asli mengatakan gundukan ini sudah ada jauh sebelum orang India datang ke daerah tersebut. Jadi siapakah raksasa bertanduk itu? Dan siapakah orang yang menciptakannya? Jika gundukan tersebut tidak dibangun oleh penduduk asli Amerika, lalu karya siapakah gundukan patung tersebut? Apakah mereka merupakan warisan dari ras kuno yang telah lama hilang dan pada dasarnya tidak kita ketahui sama sekali? Salah satunya terletak di taman daerah kecil 4 mil timur laut Barabo, Wisconsin. Yang membuat struktur khusus ini unik adalah kenyataan bahwa ini adalah satu-satunya contoh gundukan patung antropomorfik yang masih ada. Dulunya ada 5 gundukan seperti itu, tapi sekarang kita hanya bisa mengagumi 1. Jelas sekali jika karya-karya ini dibuat oleh suatu ras yang sudah lama berlalu. Mengenai bahan pembuatannya, para ahli tidak memiliki kesaksian lain selain dugaan. Saat ini, para ilmuwan percaya bahwa Man Mound dibangun sekitar tahun 1000 Masehi. Gundukan tersebut menggambarkan sosok humanoid bertanduk yang menimbulkan beberapa spekulasi jika itu merupakan penggambaran seorang Viking. Namun dalam catatan sejarah, Viking tidak memakai helm bertanduk. Humanoid ini awalnya memiliki panjang 65 meter. Sayangnya, kaki-kaki patung tersebut hancur karena pembangunan jalan Man Mound Road dan padang rumput sapi di seberang jalan, sehingga gundukan modern tersebut kira-kira 15 meter lebih pendek dari panjang aslinya. Tentu, para ahli teori konspirasi juga beranggapan jika gundukan itu bisa jadi menggambarkan alien yang pernah berinteraksi dengan manusia kuno. Pada tahun 2016, Man Mound ditambahkan sebagai daftar situs tempat bersejarah nasional. Sampai sekarang, identitas sebenarnya dari raksasa humanoid di Wisconsin ini mungkin tidak akan pernah terungkap. Jawaban pasti yang belum pernah didapat telah menyebabkan gundukan batu monumen menjadi bahan yang cocok untuk membuat teori konspirasi. Meskipun para ahli tidak pernah berhenti untuk mencari jawaban tentang misteri Man Mound, namun hingga kini jawabannya tidak pernah ditemukan. Mereka hanya bisa mengira-ngira. Mungkinkah Man Mound benar-benar menggambarkan sosok manusia bertanduk di masa lalu? Atau mungkin dewa kuno? Atau malah Man Mound menggambarkan alien? Akhir-akhir ini, dunia internet kembali dihebohkan dengan sebuah teori konspirasi tentang misi rahasia NASA yang berencana membangun pangkalan militer. Namun, pembangunan pangkalan militer ini bukan di permukaan bumi, melainkan di permukaan bulan. Benarkah demikian? Maka itu, kita lihat dulu videonya. Pendaratan Apollo 11 di bulan adalah momen penting dalam pertempuran perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Ditambah lagi dengan isu misi rahasia NASA untuk mendirikan pangkalan di bulan. 60 tahun yang lalu, perlombaan luar angkasa antara Uni Soviet dan Amerika mencapai tingkat ketegangan yang tak terbayangkan. Hal ini berawal dari perlombaan senjata nuklir antara kedua negara itu setelah Perang Dunia Kedua.
Keunggulan teknologi yang diperlukan untuk mencapai penerbangan luar angkasa dipandang sebagai keunggulan baru. Pada tahun 1957, Soviet mengejutkan dunia dengan peluncuran Sputnik 1, yaitu satelit seukuran jeruk bali yang memiliki konsekuensi yang luas. Dan 2 tahun kemudian, Project Horizon milik Angkatan Darat Amerika terlahir. Dan seterusnya berkembang lagi isu yang mengatakan bahwa Amerika telah mengeluarkan proposal rahasia untuk melampaui Uni Soviet. Proposal itu berisi kalimat persyaratan untuk memiliki pos militer berawak di bulan, serta kalimat bahwa pos terdepan diperlukan sesegera mungkin untuk keamanan nasional. Di dalam proposal itu juga berisikan kata-kata bahwa Amerika tidak mau kalah dari Uni Soviet dengan kalimat menjadi orang kedua setelah Uni Soviet dalam mendirikan pos terdepan di bulan akan menjadi bencana bagi prestis bangsa kita. Dan pada gilirannya terhadap filosofi demokrasi kita. Setelah didirikan, pangkalan bulan akan dioperasikan di bawah kendali Komando Luar Angkasa Terpadu. Di proposal itu juga menunjukkan grafik dan rumus matematika tentang pertimbangan gravitasi rendah dan medan magnet, kekurangan air dan udara, dinamika balistik di permukaan bulan, gambar desain pesawat ruang angkasa, bulldozer bulan, kabin modular bulan, dan pakaian antariksa khusus. Project Horizon akan dimulai dengan 10 hingga 20 anggota awak dalam misi membangun koloni mandiri yang mampu memproduksi oksigen dan air sendiri. Direncanakan pembangunan pos terdepan akan dimulai pada tahun 1964 dan selesai 5 tahun kemudian. Namun, Project Horizon tidak pernah melewati tahap kelayakan dan ditolak oleh mantan Presiden Dwight D. Eisenhower. Beberapa tahun kemudian, proyek Apollo lahir dan keseimbangan perlombaan luar angkasa menjadi menguntungkan bagi Amerika. Meskipun hingga kini pihak NASA tidak pernah mengakui keberadaan proposal dan misi pembangunan pos militer di bulan, namun beberapa pengamat teori konspirasi beranggapan jika Amerika masih mengembangkan misi itu hingga sekarang, yang merupakan misi yang sangat rahasia. Beberapa ahli teori konspirasi bahkan mengaitkan keterlibatan pemerintah Amerika dan NASA dengan makhluk luar angkasa. Apakah mungkin proposal yang tersebar di internet itu merupakan benar-benar milik NASA dan Amerika yang rahasia, namun bocor ke publik? Atau mungkin sebenarnya proposal itu memang tidak ada? Mungkin ada seseorang yang sengaja membuat isu tipuan. Jadi apa tujuannya orang tersebut membuat isu itu? Dan seandainya Amerika benar-benar memiliki misi rahasia untuk membangun pangkalan militer di bulan, apa tujuannya? Dan apa yang ingin diamankan di luar angkasa sana? Dan dari apa? Meteorit atau pengunjung dari planet lain? Tentu kita hanya bisa mengira-ngira dan berteori. Namun cukup jadikan video ini hanya sekedar hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. YouTuber, itu tadi video-video aneh, unik, menakjubkan, mengandung anomali dan fenomena yang sudah kami buatkan untukmu. Sudah kami buatkan narasi dan cerita agar bisa menjadi hiburan dan pengisi waktu-waktu horormu. Saya Robi undur diri. Salam anomali.